Ketemu lagi guys dengan channel saja Voltage. Jadi yang namanya gulungan ini ada S, ada C, ada R. R ini kalau di kompresor kulkas ini yang setrum langsung melewati overload, itu namanya R, running. Kemudian kalau misalkan R kanan, ini yang setrum kedua dimasuk ke pin kanan, ini di PTC namanya R nya, running. Kemudian yang misalkan PTC tidak ada, sebelah kirinya misalkan tidak ada, ini yang untuk starting. Jadi ada kemungkinan dinamo ini tidak muter, ada dua kemungkinan. Saya tidak bicara masalah gancet. Satu, kalau di PTC ini pecah sehingga R kanan ini tidak nyambung ke kiri. Jadi diukur tester ini kalau seperti ini bisa diukur antara ini kanan dan lubang yang kiri. Lubang kanan dan kiri ini bisa diukur bahwa ini nyambung atau tidak. Kemudian bisa jadi ini juga pecah ini. Kalau pecah, S ini tidak nyambung ke kiri, ini tidak bakalan muter, bahkan kompresor hanya dengung. Atau ini sudah gosong pelat-pelat ini yang untuk nyambung R antara S, ini pun tidak bakalan hidup karena gosong dan tidak nyambung. Ini jadi ada dua kemungkinan. Kemudian bisa jadi pin ini, kabel yang pinnya ini putus. Jadi colokan di dalam ini, gulungan kompresor ini putusnya ini di satu S-nya ini. Misalkan R-nya di sini, S-nya di sini. Ini putus di S, ini dinamo ini dengung, tapi tidak hidup. Jadi di PTC juga termasuk. Kalau di dalam ini pecah, isinya itu keramik ini pecah, diukur tidak nyambung atau gosong, ini pun tidak bakalan hidup karena ini tidak nyambung dari R ini ke S nya. Jadi ada dua kemungkinan rusak di PTC kalau kompresor. Kalau putus S nya, S nya pecah, startingnya pecah, ini tidak bakalan muter, tapi ciri-cirinya ini dengung, kompresor ini dengung. Jadi tidak mau start, tidak mau muter. Saya akan uji dengan kompresor AC Jubada dan gulungan mesin cuci. Jadi ini sama persis, di dalam ini menggunakan, hanya mesin cuci ini menggunakan S. Jadi kalau mesin cuci ini, kalau gulungan putus S-nya, yang kapasitor ini langsung ke gulungan, satu kaki kapasitor langsung ke gulungan yang tidak gabung dengan setrum, ini putus gulungan, ini hanya dengung, kemudian asnya ini diputer, ini muter. Kemudian ciri-cirinya ada dua. Kalau putus gulungan, as gulungan ini, dinamo mesin cuci ini diputer, ini muter. Kalau kapasitor lemah pun asnya diputer, dikasih listrik, ini muter. Jadi dua ciri-ciri ini, satu dengung, digoyang asnya pakai jari ini muter, ini bisa putus gulungan dan bisa lemah kapasitor. Jadi akuratnya kalau di mesin cuci ini Anda potong kabel 3 ini, diukur nyambung semua atau tidak. Kalau nyambung semua ini berarti kapasitornya yang lemah. Tapi kalau tidak nyambung, Anda ganti kapasitor pun tidak bakalan hidup karena ini putus di startingnya. Saya akan coba putus satu dan asnya supaya Anda pahami. Gulungan mesin cuci ini sama dengan gulungan kompresor ini. Ada S, ada C, ada R. Kalau di mesin cuci ini ada R, yaitu yang setrum langsung, warna biru misalkan atau hitam. Saya masukin setrum langsung satu. Di kompresor juga pun ini ada yang namanya
C setrum langsung ini di overload ini. Oke. Yang setrum langsung ini di gulungan kipas atau mesin cuci ini sama nih. Yang setrum langsung dan tetap. Ini dua kompresor dan gulungan ini sama. Kemudian kalau saya masukin setrum langsung, otomatis ini ada yang namanya running starting C dan S nya. Saya akan coba misalkan seperti ini. Ini R, C nya sudah kemasukan setrum. Ini yang gabung dengan kaki kapasitor sebelah ke gulungan, kan 3 kabel, satu ini tetap ya. Kemudian yang kaki kapasitor sebelah ini yang dimasukin setrum ini namanya R, saya masukin. Kalau gulungan S ini putus atau saya tidak sambung ini kapasitornya ini, saya tidak sambung, saya akan uji. Kalau ini saya colokin, ini tidak muter, saya colokin ini hanya dengung, dan kalau diputer ini muter ini. Jadi ciri-ciri gulungan putus bisa jadi kalau asnya diputer. Ciri-ciri kapasitor lemah itu pun jadi akuratnya kalau gulungan mesin cuci ini kabel 3 ini diukur pakai tester, memastikan kapasitornya lemah. Ini kalau diukur 3-3-nya nyambung, berarti ini gulungannya benar, yang tidak benar kapasitornya. Kalau misalkan diukur putus salah satu S nya yang putus, ini dengung ini, dan diputer ini muter ciri-cirinya kalau S yang putus. Jadi yang kaki kapasitor sendirian seperti ini kan yang kaki kapasitor sendirian, ini gulungan kemudian masuk ke kaki kapasitor sendirian, karena yang satu ini gabung dengan kaki kapasitor dan setrum namanya R, kemudian yang setrum langsung ini namanya C. Seperti di gulungan kompresor saja ini. Saya akan coba kalau misalkan ini saya pasang, kemudian dengan menggunakan PTC yang kosong atau pecah dalamnya ini, saya sambung ke sini. Ini jelas R ini tidak ada hubungannya dengan S. Setrum langsung sebelah dan overload ini setrumnya 2. Kalau di si setrum dua-duanya ini R nya dan C nya overload, ini sudah pasti bunyi dengung dan getar, karena tidak ada starting yang nyambung di dalamnya ke S nya ini. Dari R ini tidak nyambung seperti ini nih. Bahasanya kapasitor tadi itu misalkan tidak nyambung, yang ke dinamo ini tidak bakalan muter, hanya dengung doang. Dan kalau di PTC di kompresor kulkas ini juga kemungkinannya ada 2. Sama di gulungan mesin cuci ini kemungkinannya ada 2. Kalau dengung dan bergetar, saya tidak bilang masalah gancet ini. Ini supaya Anda paham tentang gulungan. Ini sama, ini gulungan mesin cuci dan gulungan kompresor. Kalau S-nya ini tidak nyambung, pecah, koin di dalamnya ini, kemudian R ini tidak nyambung ke S, karena koin ini pun hanya dengung dan bergetar. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau putus S-nya ini tidak kesambung R. Kalau putus S-nya di gulungannya, ini pun dengung dan bergetar. Jadi ini ciri-cirinya sama persis seperti di dinamo. Ini luar biasa untuk Anda. Jadi ciri-ciri saya ulangi ini. 2
barang ini di dalam ini gulungan semua, baik kompresor kulkas dan mesin cuci. Kalau putus satu di S-nya, ini ciri-cirinya kompresor ini dengung. Jadi misalkan R kanan ini yang kiri ini gulungan yang kiri ini dukur tester ini tidak nyambung S-nya, ini dengung dan getar karena listrik 220 ini tetap nyambung ke C dan R, tapi tidak mau berputar. Kalau terbuka, asnya diputar, pasti mutar seperti ciri-ciri si dinamo tadi. Kemudian, kalau PTC ini memang gosong atau pecah, ini pun ciri-cirinya sama, dengung dan bergetar, hanya tidak hidup. Karena kompresor ini kemasukan setrum 220 di C dan R-nya. Begitu juga ini di gulungan mesin cuci. Jadi gulungan mesin cuci kalau putus S-nya yang dari kapasitor kaki sebelah ini langsung ke gulungan, ini ciri-cirinya dengung dan getar. Tapi kalau diputar, ini asnya muter. Sama juga ciri-cirinya kalau gulungan ini putus, kapasitor ini lemah, diukur nyambung semua, kapasitor lemah, ini diputar asnya dikasih listrik, ini pun muter. Jadi dua ciri-ciri ini Anda harus paham ini, baik menangani kompresor maupun menangani gulungan mesin cuci. Jadi Anda ini ukur dengan tester. Kalau memang gulungan putus, berarti ini bisa tidak dilanjut, tidak usah beli kapasitor atau PTC. Kalau misalkan ini gulungannya nyambung, ini masih untung, ini bisa saya jamin ini kalau tidak kontak bodi ini di PTC bisa, kalau mesin cuci di kapasitor ini sangat mungkin. Jadi dua ciri-ciri ini Anda perhatikan. Anda perhatikan karena ini penting sekali di dunia seperti ini sangat penting tentang gulungan. Apalagi ini mengenai kompresor, ini hampir sama ciri-cirinya dengan gulungan mesin cuci. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini, Anda ini bisa membayangkan. Jadi membayangkan sebuah gulungan baik kompresor atau mesin cuci ini, Anda kalau ngecek bisa diukur gulungannya, bahwa ciri-ciri kapasitor begini, ciri-ciri PTC begini. Ini Anda pasti ini paham karena saya unggah ini, saya padukan dua ini, gulungan mesin cuci dan kompresor guys. Malam guys.